Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Saya Mas Sayudia Purbaningrum dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jember akan menjelaskan soal potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang akan saya bahas hari ini, saya akan menjelaskan sedikit soal apa itu bahasa dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah apa itu bahasa? Bahasa itu adalah alat komunikasi manusia untuk menyampaikan ide dan gagasan melalui verbal ataupun non-verbal. Bisa ngomong secara langsung, bisa menggunakan tulisan atau bahasa isyarat. Yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia. Karena tadi kita tahu bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi, bahasa Indonesia itu punya fungsi yang sama, yaitu alat komunikasi. Namun selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia itu punya kepentingan untuk mempersatukan seluruh Indonesia. Jadi karena Indonesia adalah negara yang luas, negara kepulauan, dengan wilayah masing-masing, dengan kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, maka dibutuhkan satu bahasa untuk mempersatukan keberagaman tersebut. Maka dipilihlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Lalu, apakah Indonesia punya potensi menjadi bahasa internasional? Jawabannya adalah punya. Indonesia punya potensi untuk menjadi bahasa internasional. Yang pertama adalah karena bahasa Indonesia itu populer di negara lain. Yang pernah saya baca, bahasa Indonesia itu masuk sebagai peringkat ke-10 sebagai bahasa yang banyak digunakan. Artinya, berarti selain kita warga negara Indonesia, ada negara lain, warga negara lain yang menggunakan bahasa Indonesia. Semakin banyak orang yang tahu bahasa Indonesia, maka semakin tinggi potensi kita untuk menjadi bahasa internasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia itu diajarkan di negara lain, di Australia, di Jepang, di Vietnam, bahkan di Vietnam sendiri tuh bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa kedua. Di negara-negara tersebut, perguruan tingginya itu menjadikan bahasa Indonesia itu program studi dan ada orang-orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak orang yang mempelajari bahasa Indonesia, semakin tinggi potensi kita untuk menjadi bahasa internasional. Yang ketiga adalah penyebaran melalui budaya. Beberapa waktu yang lalu ada film, judulnya agak lain, film dari Indonesia yang sangat laris sekali, sampai 9 juta penonton yang ada di Indonesia. Film itu diangkat menjadi film internasional dan ditayangkan di Amerika Serikat dan di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Karena film itu tadi menyimpan atau menggunakan bahasa Indonesia, berdialognya menggunakan bahasa Indonesia, keterangan-keterangan di sana menggunakan bahasa Indonesia, maka dari sanalah orang-orang semakin tahu soal bahasa Indonesia, soal bagaimana cara ngomongnya, bagaimana kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kita sendiri sebagai warga negara Indonesia itu punya upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu setidaknya berpotensi lebih besar untuk menjadi bahasa internasional. Yang pertama itu kita harus bangga berbahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggris terdengar keren, lagu-lagu bahasa Inggris terdengar lebih bagus, tapi sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk bangga berbahasa Indonesia. Karena sebagai warganya, kita sendirilah yang harusnya menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain kita bangga untuk berbahasa Indonesia, kita juga wajib untuk mempelajari bahasa Indonesia. Itulah kenapa dari pendidikan, entah itu tingkat SD sampai kuliah, selalu ada mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena dari sana kita jadi tahu bahwa bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, mana yang salah, mana yang benar itu gimana. Jadi setidaknya kita sebagai warga sendiri, kita sudah tahu bahasa Indonesia itu baiknya seperti apa, dan sebagai orang yang menggunakan bahasa Indonesia, kita harus merawat itu sebelum bahasa itu sendiri menjadi asing di generasi-generasi selanjutnya. Dan terakhir adalah mempromosikan bahasa Indonesia. Seperti yang sedang saya lakukan hari ini, ngobrol depan kamera dan diposting melalui YouTube, itu adalah salah satu langkah untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Langkah lain bisa dilakukan dengan cara film tadi agak lain, itu adalah juga satu cara untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Bisa digunakan juga melalui lagu, melalui puisi, buku. Kita bisa mempromosikan bahasa Indonesia itu melalui kesenian-kesenian yang tadi. Jadi semakin banyak orang yang menikmati karya kita yang menggunakan bahasa Indonesia, semakin juga terkenal bahasa Indonesia itu, dan potensi untuk menjadi bahasa internasional itu sangat tinggi.
Jadi sebagai warga negara kita harus bangga berbahasa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia dan ikut untuk mempromosikan bahasa Indonesia itu tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mungkin terlalu terburu-buru atau terlalu cepat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Dadah teman-teman, selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun kalian menonton video ini. Sampai jumpa.